Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Deathmark Kara Hajimaru Isekai Kyosokyoku. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Sato dikejutkan oleh serangan musuh. Disinilah terjadi pertarungan sengit sampai akhirnya Sato harus melawan keras mereka semua. Setelah itu Sato bertemu dengan Jen lagi. Dia bangga sama Sato, lalu memberikan sebuah pedang kepadanya. Jen bercerita kalau dia direinkarnasi jadi iblis. Dia mempunyai seorang istri, tapi istrinya terbunuh. Jadi dia berusaha buat melampiaskan semuanya dan mencari orang yang bisa membunuh dia. Alhasil tanpa berlama-lama Sato langsung membunuhnya. Gitu doang, kocak. Dan tiba-tiba tempat itu akan hancur dalam 1 menit. Sato buru-buru buat keluar. Cuma dia masih sempat-sempatnya nolongin budaknya si Jen. Dan juga menolong wanita yang Sato kalahkan. Disitulah Sato dikejar oleh gelombang tsunami garam yang sangat besar. Sato terus berpikir yang akan dia lakukan. Alhasil dia memutuskan untuk menggesekkan terus ke sungai dan menghasilkan sebuah bola api. Dan dia berhasil menahan gelombang tersebut. Singkat cerita, Sato berhasil terhindar dari bencana itu. Keesokan harinya Sato pulang dan disambut oleh budaknya. Mereka sangat mengkhawatirkan Sato. Setelah itu Sato disuruh milih cewek yang ia bawa. Alhasil mereka semua sweet dan dapat tuh cewek yang mantap, yang siap jadi budaknya Sato. Setelah Sato pulang, dia bercerita kepada Amang yang buat KTP. Tak lama datang si Jena. Dia sangat khawatir dan menangis. Lalu Sato memberikan anting yang dia beli waktu itu. Setelah berbucin ria, saatnya Sato dan para budaknya pergi mengantar pulang si Mia. Di tengah perjalanan, Jena mengejar Sato. Kayaknya dia mengungkapkan sesuatu, sehingga dia bisa menangis seperti itu. Tak lama kemudian mereka makan dulu, tapi di sisi lain Mia terlihat tidak bisa makan daging. Setelah makan, Lisa mempersiapkan makanan buat darurat. Takutnya ada yang lapar di tengah jalan, lalu dia masukkan di ruang penyimpanannya si Arisa. Sesudahnya mereka membuat bantal buat mereka tidur. Di tengah sedang merajut, Sato iseng membuat bebek yang membuat budaknya merasa iri dan ingin dibuatkan juga. Lalu ketika mau meneruskan perjalanan, Sato melihat kudanya kelelahan dan Tama sama Pochi pengen masih main. Alhasil dia menunda dan menyuruh Tama dan Pochi mengecek di area sekitar bersama Arisa. Di sisi lain, Mia terlihat sedang memainkan musik yang sangat merdu menggunakan daun. Lalu Sato dan yang lainnya mencobanya dan hasilnya pals. Walaupun udah ditaikin skillnya, tapi tetap aja gak ada bakat. Tak lama Arisa datang, mau memperlihatkan sesuatu. Setelah melihat tempat itu, Sato jadi membayangkan waktu dulu dia kecil. Dia bertemu dengan seorang cewek, cuman cewek itu sangat berbeda dengan yang ia pikirkan. Singkat cerita, sudah sore hari, Pochi dapat buruan buat makan nanti. Tak lama, Tama juga dapat. Cuma pas ditimang sama Arisa, hewan itu malah kabur. Tama langsung sedih, tapi Sato tidak mementingkan itu. Lalu Pochi dan Tama kelaparan. Alhasil, si Risa mengeluarkan makanan yang disimpan tadi.
Keesokan harinya, Sato dan yang lainnya meneruskan perjalanan. Di tengah itu, Sato memikirkan buat bisa menguasai sihir. Di situ dia mulai mempelajari sampai kayak gini. いい呪文を作ってみるか。止まらなく好きだ。このまま何時間でも。 Biar ngelak pembicaraan, Sato memberitahu kalau dia lagi belajar sihir dan dia meminta bantuan Mia untuk menggunakan sihir buatannya itu. Tak lama di depan mereka ada sekelompok ras tikus yang nolongin Mia. Alhasil tikus itu pergi duluan dan Tama berburu lagi demi menebus kesalahan kemarin. Dan akhirnya dia dapat rusa yang lumayan besar. Terus Sato meminta buat mencoba sihir yang dia buat. Dan hasilnya berhasil. Ketika yang lainnya sedang tidur, Sato mencoba-coba penyimpanan yang dia punya. Dia berhasil menyimpan sop yang kagak habis, biar besok bisa dimakan lagi. Keesokan harinya, Sato mengeluarkan sop tersebut yang masih layak untuk dimakan. Singkat cerita, mereka sampai di tempat Mia. Di situ ada Maje dan yang lainnya. Lalu Mia ke tempat kuburan ras tikus yang berjuang menyelamatkan Mia. Singkat cerita, Sato ke tempat bar dan meneraktir orang yang ada di sana, lalu melakukan sesuatu. Keesokan harinya, mereka bertemu perampok yang ngerampok Lisa kemarin. Kini dia mengajar rakyat. Sato memberikan sebuah ramuan penyembuh. Setelah itu, Sato mencoba buat bikin ramuan penyembuh, tapi dia kekurangan bahan. Sampai malam, dia mempelajari sihir buat itu, sampai mengagetkan yang lagi tidur. Keesokan harinya, Sato masuk ke sebuah kota buat nyari bahan yang ia cari. Di situ ada perampok kemarin. Lalu yang jual itu malah pengen barter dengan barang yang lain, yang membuat Sato curiga. Lalu dia keluar dan menyuruh Risa balik ke tempat berkumpul. Sedangkan Sato merencanakan sesuatu dan dia berhasil mendapatkan gulungan sihir. Di perjalanan, Sato masuk ke sebuah hutan. Tak lama dia masuk sebuah dimensi. Lalu dia diserang oleh prajurit penjaga. Tapi untungnya ada penyihir hutan itu dan mengajak ke rumahnya. Penyihir itu suka sekali mengirim ramuan buatannya ke kota yang dekat dengan hutan itu, sebanyak 300 botol. Lalu kebetulan Sato diberikan sebuah resep buat bikin ramuan. Namun sebagai gantinya Sato harus mengantar sesuatu, dan juga Sato diberikan jalur dari kunang-kunang yang sangat indah. それでは失礼します。 Keesokan harinya Sato kembali ke bar untuk bertemu dengan seseorang. Cuma di situ Sato curiga dengan dua orang yang menggunakan jubah. Tak lama budaknya mengagetkannya. Alhasil dia jadi gak konsentrasi. Setelah keluar, Sato melihat map. Ada Ine yang lagi dikejar oleh orang-orang. Alhasil mereka ke sana. Ine lagi bawa ramuan, namun di depan ada yang jahil yang sengaja biar ketabrak dan memecahkan ramuannya. Alhasil yang terselamatkan cuma 120 ramuan. Ine mulai panik. Secara terpaksa harus dilaporkan kepada si penerima. Ternyata salah satunya adalah perampok kemarin. Lalu kalau ramuannya kurang dari 300 karena ada suatu halangan, cuman tuh orang tetap gak nerima. Karena udah perjanjiannya 300 botol. Sato mulai curiga kalau kedua orang itu adalah orang yang pakai jubah pas dia di bar. Dan dia merencanakan buat ngerebut hutan ilusi dan dibikin kota sama dia. Sato cari cara lain kalau dia bakalan bikin lagi ramuannya. Cuman Ine masih khawatir karena botol buat ramuannya tidak ada lagi. Lalu Sato meminta bantuan ke orang yang kemarin karena waktunya gak banyak lagi. Alhasil si Om mau membantunya. Sato langsung membagi tugas kepada budaknya itu. Mereka mulai bekerja yang nampak kesusahan, membentuk botolnya. Beda lagi sama Sato. Lalu si Om memberitahu kalau botol itu bisa dibakar kalau udah 5 hari. Tapi karena Sato pintar, dia memakai sihir buatannya dan berhasil. Lalu setelah botolnya dibikin semua, tinggal dibakar. Semuanya tenang, tak lama ada perampok itu lagi.
mereka menghancurkan pembakaran milik si Om dan juga botolnya. Ine merasa sedih, tapi ternyata Sato sebelumnya memindahkan terlebih dahulu botol-botolnya itu. Tapi pas dikeluarkan botolnya pecah karena ada perbedaan suhu. Alhasil dia dipindahkan terlebih dahulu ke penyimpanan kecil dan dipindahkan lagi. Alhasil dia berhasil. Dan siap kirim hari itu juga. Pas sampai sana, ketika Sato minta tanda tangan sebagai tanda terima, si penerima kagak mau tanda tangan. Alhasil datanglah sesepuh kota itu dan penyihir ilusi. Bapak itu sangat kecewa dengan orang itu yang telah memimpin kotanya. Karena dia kesal, dia nyerang. Pas mau nyerang balik, Sato keburu ambil tindakan biar nggak ada pembunuhan. Semuanya selesai, saatnya Sato meneruskan kembali perjalanannya. Lalu dia diberi sesuatu sama penyihir dan juga Ine. Keesokan harinya, pagi-pagi udah dapat pemandangan begini. Sato ngeles, membuat Arisa iri. Di sisi lain, Jena dapat surat dari Sato, tapi buat dirinya doang. Tak lama, Risa menemukan sesuatu yang mirip rumput, tapi rasanya manis. Lalu pas dicoba dan benar saja. Pas malamnya, Sato membacakan sebuah cerita supaya Tama dan Pochi tertidur. Pas paginya, dan filmnya selesai, teman-teman. Ya begitulah isekai ringan, kata Mimin juga. Tapi belum terlalu GG lah. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.